Sandrina Michelle dan Ray Bom kembali beradu akting dalam video. Video bersama Cinemark meluncurkan original movie free perdana berjudul DJS The Movie, Biarkan Aku Menari, spin-off dari sinetron dengan judul sama yang sukses. DJS mendapatkan tempat istimewa pecinta genre drama remaja kembali dibintangi oleh Sandrina Michelle, Ray Bom, Rasya Hidayah didukung penampilan spesial dari Dita Karang. Video originals DJS The Movie, Biarkan Aku Menari segera tayang pada tanggal 21 April tahun 2022 eksklusif hanya di video-video originals DJS The Movie. Biarkan Aku Menari, bercerita tentang kehidupan Wulan, Sandrina Michelle, dalam memperjuangkan mimpinya menjadi dancer, namun sang ibu justru menentang keinginannya. Kekecewaan Wulan terhadap sang ibu membuatnya memutuskan untuk pergi ke bukit bersama Joko, Ray Bom, pacar yang selama ini dirahasiakannya, untuk membuat video kompetisi dance yang diadakan oleh Dita Karang, seorang idol Korea dari Indonesia. Di tengah perjalanannya, Joko dan pun bertengkar, membuat Wulan melarikan diri. Tak diduga tiba-tiba Wulan terdampar di dunia dimensi lain yang isinya tak asing bagi Wulan, di mana di dunia tersebut situasinya serba terbalik dengan yang sesungguhnya. Di dunia lain tersebut Wulan mendapati ayah dan kakaknya hidup dan mendukung penuh impiannya, namun di dunia tersebut sang ibu telah meninggal. Selain itu kekasihnya Joko, justru berpacaran dengan musuhnya. Dalam kondisi tersebut Wulan dihadapkan dengan pilihan berat, antara berjuang menyelesaikan misi agar dirinya bisa kembali ke dunianya, atau mengejar mimpi untuk menjadi dancer di dimensi lain dengan dikelilingi oleh sahabat dan keluarga suportif. Dian Lasvita selaku Head of Originals Production Video menjelaskan, kami menerima banyak sekali permintaan dari penggemar sinetron DJS yang rindu akan kelanjutan kisah Wulan dan Joko. Menjawab kebutuhan ini kami pun menghadirkan DJS dalam bentuk film dengan menampilkan lebih banyak konflik. Misalnya mengenai usaha seorang remaja meraih mimpi, konflik dengan keluarga, dan persahabatan. DJS merupakan original movie pertama dari video, dan merupakan wujud komitmen kami sebagai platform streaming pilihan utama pecinta film Indonesia dalam menghadirkan tontonan berkelas dan menghibur, ungkapnya. Selasa tanggal 19 April tahun 2022 di sela-sela premier dan press conference. Aktris muda Sandrina Michelle mengungkapkan kebahagiaannya dapat kembali memerankan karakter Wulan. Saya sangat senang dan berterima kasih diberi kesempatan untuk menghidupkan kembali kisah Wulan. Harapan saya, karakter Wulan yang semakin kuat dan berani memperjuangkan mimpinya di dalam film ini dapat menjadi inspirasi bagi para remaja, dan tentunya DJS The Movie mendapatkan sambutan positif dari para penggemar film. The Movie Biarkan Aku Menari. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah dong? Boleh kita berikan tepuk tangan dong? Halo, apa kabar? Luar biasa, udah pada ngumpul semua ya. Yes. Oke deh, dan sesaat lagi kita akan langsung masuk aja. Oke, sudah hadir juga bersama kita Ibu Dian Lasvita ya. Selanjutnya boleh kita berikan tepuk tangan juga untuk Bapak David Surwato selaku produser. Oke, silakan Pak. Yang keempat kita akan masuk ke teman-teman cast. Yang pertama boleh kita berikan begini, kita akan mulai untuk talk show-nya. Mungkin masing-masing akan aku berikan beberapa pertanyaan aja, 1-2 pertanyaan aja. Sambil aku mau mengingatkan kembali untuk sahabat video yang lagi nonton di live streaming kita, mulai sekarang sudah boleh kalian tulis pertanyaan-pertanyaan kalian. Karena nanti setelah pertanyaan dari aku, nanti kalian juga akan kita kasih kesempatan ya. Ada 3 penanya yang menarik yang akan kita ajukan pertanyaannya. Ke siapapun juga boleh, jadi tinggal ditulis aja mau ditanya ke siapa. Oke, kita mulai dari Bapak Sutradara dulu nih, Pak Indrayanto ya Pak ya. Oke, tadi kita udah nonton bersama nih ya, tapi untuk teman-teman yang di live stream mungkin belum sempat menonton. Nah, mungkin boleh dong diceritain sedikit premis dari video original DJS The Movie, Biarkan Aku Menari. Mungkin boleh diberikan mikrofonnya?
Ya, terima kasih. DJS The Movie, biarkan aku menari, ini bicara soal keinginan Wulan yang sangat terdalam, baik untuk karirnya maupun apa yang ada di dalam dirinya, kekangenan dia, kecintaan dia terhadap seseorang yang sangat berarti di dalam hidupnya dia. Lalu terjadilah petualangan-petualangan yang seperti ada di DJS The Movie, biarkan aku menari. Gitu. Oke, nah itu baru pertanyaan pertama nih. Yang pertanyaan kedua juga masih ada. Karena kalau kita nonton, mungkin teman-teman yang di sini udah pada nonton juga barusan. Kalau kita lihat ada beberapa, mungkin lumayan banyak perbedaan sama sinetronnya. Nah, ada nggak sih mungkin kayak semacam persiapan khusus atau treatment khusus untuk memproduksi film ini? Gitu. Karena kan cukup beda ya kita lihat dari sinetron. Mungkin boleh, pengen tahu nih kita. Ya. Bedanya banyak sekali. Pertama dari sisi konten itu berbeda, walaupun sebenarnya dasar dari karakter atau based on character itu memang betul dari DJS The Series. Tapi dari konten itu berbeda. Yang tadi kita bicara lebih fokus kepada kehidupan Wulan pribadi. Lalu dari sisi production itu pasti berbeda. Artinya mulai dari equipment sampai treatment, bagaimana production brief itu berbeda karena memang resolusi yang kita capai di dalam DJS The Movie ya like a movie. Berarti itu karena kayak perubahannya cukup besar juga ya berarti ya dari treatment dan juga persiapan ya. Sangat. Kalau kita hitung rasio bisa sampai 9-10 kali lebih ekspektasinya daripada sinetronnya gitu. Oke, luar biasa. Itu dia untuk Pak Indrayanto. Selanjutnya mungkin boleh dioper mikrofonnya. Aku pengen ngobrol juga sama Ibu Dian Lasvita ya. Oke, Ibu Dian Lasvita selaku Head of Original Production dari video. Aku kepengen nanya mungkin di lingkupnya gitu ya. Kenapa sih memilih cerita dari video original DJS The Movie, Biarkan Aku Menari, sebagai film original pertamanya video? Oke, terima kasih sebelumnya. Kita dari video sangat senang, sangat happy sekali bisa membuat sebuah project yang very close to our heart, karena DJS sendiri itu sebetulnya IP milik grup yang besar gitu. Penonton DJS di SCTV juga besar, kemudian penonton DJS di video itu juga besar. Sehingga waktu itu kita berpikir bareng-bareng dengan tim Cinemark, what can we do for this IP gitu. Apa yang bisa kita lakukan sehingga membuat IP ini menjadi semakin lebih besar. So, we come up with this idea. Kenapa jatuhnya nanti jadinya film? Karena memang kita berpikir seriesnya sudah ada gitu. Dan kita juga kepingin untuk memberikan sesuatu yang berbeda untuk fansnya DJS yang kita tahu luar biasa besarnya dan fans berat nih kayaknya gitu. So mudah-mudahan ini bisa membuat obat kangen buat fans DJS dan bisa melihat sesuatu yang berbeda lagi di video gitu. Oke, baik, terima kasih Bu Dian. Mungkin boleh dioper ke mikrofon ke sebelahnya. Yes. Oke, dan selanjutnya untuk Pak David Surwanto ya, selaku produser. Kita ada beberapa pertanyaan nih ya, ada 2 pertanyaan. Nah, kita pengen tahu kenapa sih lebih memilih untuk membuat film daripada membuat season 2 dari sinetron dari Jendela SMP. Terus harapannya apa sama film yang baru kita tonton bersama-sama? Terima kasih. Pertanyaannya kenapa milih buat film? Karena kita udah punya. Jadi kalau misalnya mau buat sesuatu lagi yang benar-benar berbeda, pilihannya adalah film. Untuk supaya jumlah harinya juga lebih panjang, syutingnya, persiapannya juga kita mempunyai waktu dan budget yang lebih besar, dan post produksinya juga bisa lebih panjang. Supaya benar-benar yang kita harap ketika penonton melihat, mereka juga bisa melihat upgrade-nya dari apa yang biasanya mereka lihat di sinetron. Kira-kira gitu. Oke, luar biasa. Nah, kalau untuk pertanyaan keduanya, mungkin mirip-mirip menyambung pertanyaan untuk Pak Indrayanto tadi. Karena kan ini bisa dibilang lumayan berbeda dari sinetronnya ya. Ada nggak sih tantangan-tantangan tersendiri
saat melakukan produksi film ini? Tantangan yang terbesar mungkin waktu. Waktu, oke. Jadi ketika kita mulai memproduksi film ini, DJS The Series di SCTV juga masih sedang tayang. Jadi berbagi schedule untuk pemain terutama itu sangat challenging. Dan juga waktu yang kita punya untuk mempersiapkan film maupun waktu syuting dan juga setelah waktu syuting untuk produksi sebetulnya juga cukup mepet. Kalau tadi dilihat ada kolaborasi produksi dengan pihak Korea dan juga ada CGI. Nah, ternyata membutuhkan waktu yang cukup banyak. Jadi challenge seperti itu. Tapi saya juga bersyukur bahwa seluruh tim itu betul-betul komit. Jadi supportnya sangat luar biasa, baik dari sutradara, dari pemain, dari video, dari seluruh tim Cinemark. Dengan keterbatasan waktu yang kita punya, kita masih bisa menyelesaikan film ini dan saya berharap hasilnya juga cukup memuaskan untuk semua. Oke deh, baiklah kalau gitu berarti challenge terbesarnya itu schedule ya. Schedule karena bentrokan, mungkin kadang bentrokan, kadang availability para cast juga agak sulit gitu ya. Oke deh, terima kasih. Mungkin boleh dioper mikrofonnya selanjutnya. Kita masih banyak beberapa ini sampai ujung ya. Siap-siap nanti ditanya satu persatu. Mungkin ada yang grup juga. Ini pertanyaannya khusus untuk Sandrina dan juga Rebong ya. Nah, gimana nih perasaan kalian pertama kali dapat info atau mungkin dapat WhatsApp kalau misalnya ini mau dibikin film? Gimana perasaan pertamanya? Untuk aku pastinya senang banget. Makasih untuk Pak David, Om Indra udah memberikan kita semua kepercayaan buat pemain di DJS The Movie ini. Pas tahu DJS series bakal dijadiin movie, pastinya senang. Terus juga dapet ceritanya tuh pas banget. Kita lagi syuting, habis itu kita reading bareng, dan di situ kita semua baru tahu gimana ceritanya. Dan menurut aku itu sesuatu yang ceritanya berbeda banget sih. Ceritanya berbeda banget gitu ya. Excited. Berarti agak kaget sama sekaligus excited gitu ya. Kaget dan excited ya. Oke deh kalau gitu. Kita pengen tahu juga nih, kalau tadi kan udah kita nonton banyak koreo dance yang kamu lakuin contohnya ya. Yes. Itu sebenarnya kamu ada background dance atau mungkin di sekolah suka ngedance atau memang suka ngedance aja gitu? Sama sekali enggak. Jadi aku latihan pas syuting DJS The Movie ini. Kita semua latihan, kita semua belajar koreonya, dan lumayan susah sih sebenarnya, tapi itu jadi tantangan sendiri gitu. Oke, persiapannya berarti latihan yang banyak gitu dari koreo-koreonya ya. Iya, latihan dance yang banyak. Oke, tapi kelihatan banget itu tadi dance saat filmnya bagus banget sih. Maksudnya nggak kelihatan kayak pemula, tapi benar-benar bagus banget sih sebenarnya. Oke deh, berarti persiapannya matang banget nih. Oke, selanjutnya pertanyaan untuk bareng-bareng nih ya. Mungkin boleh tukeran mic juga kalau ada yang mau jawab. Untuk Sandrina, untuk Ibong, Rasya, Ekila, dan Flavio untuk cast-castnya ya. Tadi kita nonton bersama kalau untuk alur cerita di sinetron dan video original DJS The Movie Biarkan Aku Menari ini sangat berbeda. Nah, ceritain dong perkembangan karakter yang diperankan gitu dari kalian masing-masing. Kira-kira apa yang perlu kalian kembangin dari diri sendiri kalau kita versusin sama sinetronnya? Ya mungkin boleh bergantian juga nggak apa-apa. Ya. Kalau dari karakternya mungkin gue bantu jawab. Dari karakternya sebenarnya tidak jauh beda dari sinetronnya. Kita tetap memainkan karakter yang sama, tapi kita lebih update untuk kualitas actingnya, terus chemistry-nya kita kuatin lagi, dan menurut gue sih kita lebih refresh aja ketika masuk ke movie-nya gitu. Lebih fresh aja gitu lebih ya pastinya ya. aja. Tapi kalau secara karakter lebih dikuatin aja nih ya untuk Lebih karakter masing-masing gitu ya. Oke deh, pertanyaan selanjutnya nih kita juga pengen tahu dari Rasya, Akila, dan juga Flavio gitu ya. Kalau bisa kita bilang kan kalian ini seumuran ya atau mirip-mirip dekat-dekat gitu umurnya ya. Pengen tahu dong keseruan selama syuting film ini. Mungkin ada nggak yang behind the scene yang mungkin bisa dibocorin? Ngapain aja sih kalian? Mungkin lagi break atau mungkin lagi ngafalin atau gimana? Mungkin bisa diceritain ke kita juga selama syuting kesibukannya atau keseruannya gimana aja? Kalau
Kalau untuk kesibukan ketika break sebenarnya banyak sih ya. Karena kan apalagi ini kan kita syuting di series dan movie. Nah, sebenarnya sama aja sih ya. Kita sama-sama bareng, sama-sama main bareng juga gitu kan. Kalau break makan siang, makan bareng kayak gitu. Biasanya main bareng, entah itu ya banyak sih sebenarnya kegiatan-kegiatannya kayak gitu. Oke. Mungkin aku lebih spesifik. Mungkin ada ritual-ritual tertentu nggak? Mungkin sebelum kita take nih. Oke, gue harus contoh Scott jam dulu atau apa gitu. Ada ritual-ritual tertentu nggak? Silakan boleh di-share ke kita. Ritual apa yang dilakuin sebelum oke kita record, kita mulai gitu. Enggak sih, kita nggak ada ritual apa-apa ya, paling cuma reading gitu kan. Terus ngobrol. Tapi kalau ritual tertentu seperti squat jump atau push up kayaknya nggak ada ya. Mungkin Rebo. Atau mungkin ada yang lain? Nggak ada ya ritual, pokoknya senatural aja gitu kita jalan ya. Oke, luar biasa. Mungkin yang terakhir buat kalian, siapapun boleh jawab ya. Tadi mungkin beberapa dari sahabat video yang mungkin belum mengikuti kita untuk nonton bareng ya. Kasih tahu dong untuk teman-teman yang lagi nonton live streaming sekarang di kamera sebelah sana, itu kenapa sih mereka harus nonton film video original DJS The Movie Biarkan Aku Menari? Coba. Kenapa kalian semua harus nonton DJS The Movie ini? Karena ceritanya sangat berbeda, ceritanya sangat menarik. Ini semua gimana ya, nggak bisa dijelasin, pokoknya kalian semua harus nonton. Karena aku yang nonton trailernya aja tuh bener-bener gak sabar, dan akhirnya hari ini aku bisa nonton semuanya, dan semuanya sangat memuaskan banget hasilnya. Tepuk tangan dong. Oke, mungkin dari lanjut silakan. Mungkin dari Raybong mungkin. Betul kata Sandrina tadi, agak bingung ngejelasinnya kayak gimana. Tapi yang pasti ini adalah jawaban untuk semua fans Raisan, Jolan, Syakil, semuanya. Kapan pasangan-pasangan ini akan kembali? Kapan comebacknya? Inilah saatnya kalian menontonnya. Semoga Instagram kita tidak diteror lagi ya, ditanya kapan-kapan. Nah, ini jawabannya. Terima kasih semuanya. Oke, lanjut. Gimana ya? Udah dijawab juga ya sebenarnya sama Rayobong sama Sandrina, udah diwakilkan. Ini juga kesempatan kalian semua buat fans-fans DJS ya. Buat kalian yang masih belum bisa move on sama DJS, kalian bisa nonton DJS The Movie ya, karena ini juga dari ceritanya nggak kalah keren, ceritanya menarik, epic, dan sangat-sangat luar biasa. Yes. Oke, boleh dioper ke sebelahnya lagi sampai ujung pokoknya ya. Semua harus kasih tahu kenapa harus nonton. Hai semua, kalian harus banget nonton video original DJS The Movie Biarkan Aku Menari, karena ceritanya sangat menarik, terus juga lebih fresh dari seriesnya. Kalian juga bisa lihat couple-couple di DJS The Movie, benar kata Rebong. Kalau misalnya kalian kangen, langsung aja nonton video original DJS The Movie Biarkan Aku Menari. Terima kasih. Aku mau ngomong kalau kalian harus banget nonton film DJS The Movie Biarkan Aku Menari, karena film ini punya alur yang bagus banget. Ada sedihnya, ada lucunya, terus ada deg-degannya. Pokoknya bagus banget. Dan pesan satu dari aku, jangan nonton bajakan. Itu paling penting banget ya. Kalau kalian menghargai karya kita, satu itu, jangan nonton bajakan. Betul banget tuh, jangan nonton bajakan, nontonnya di video aja gitu ya. Oke, nah itu dia mungkin dari teman-teman cast dan juga para filmmaker, tapi sebenarnya kurang satu nih. Cek. Oke, masih kurang satu. Dari tadi kita nonton ada satu orang spesial dari Secret Number di Takarang kayaknya ya, yang hari ini kenapa pada nengok ke sini semua? Kayak seakan-akan aku mau panggil gitu ya. Iya, kita Takarangnya lagi berhalangan hadir untuk hari ini. Jadi ini ada pesan-pesan spesial dari Takarang untuk teman-teman dan juga rekan-rekan media. Halo, aku Dita dari Secret Number, dan aku diberi kesempatan
kesempatan kali ini untuk debut di project film DJS The Movie, Biarkan Aku Menari. Halo semuanya. Aku mau berterima kasih banyak untuk tim Cinemark dan juga Video karena udah memberi aku kesempatan untuk mengikuti project film ini. Yang pertama buat aku, jadi pasti aku banyak kekurangan, tapi terima kasih banyak atas kesempatannya. Dan aku minta maaf banget karena aku nggak bisa langsung hadir di sana, pengen banget, tapi aku di Korea. Nah ya, jadi kali ini pertama buat aku. Jadi aku pas dapet skripnya itu sebenarnya nggak lama sebelum syuting sebenarnya. Jadi beberapa hari sebelum syuting, jadi aku begitu dapet skripnya aku langsung kayak kayak deg-degan gitu, langsung kayak aduh gimana ya ngapalinnya, dan ini aku harus ngapalin tapi gimana caranya biar kesannya kayak harus natural kan ngomongnya, kayak kesannya aku ngomongnya kayak gitu setiap hari gitu kan. Jadi aku ngomong di kaca, aku video pakai HP, terus habis itu aku lihat diriku sendiri, aneh banget lah pokoknya. Aku baru pertama kali coba latihan kayak gitu, tapi semoga hasilnya memuaskan. Dan waktu proses syuting ya aku di Korea, jadi semuanya juga semua tim produksinya juga orang Korea, semuanya yang ada di lokasi aku. Waktu itu di Namsan, aku ingat banget, dingin banget. Jadi cuacanya tuh sebenarnya udah mulai enakan di Korea, udah spring kan, tapi tiba-tiba hari itu nggak tahu kenapa dingin banget. Jadi aku pakai baju khusus atau gatepung ya waktu itu, pokoknya kostum aku itu kan kedinginan gitu. Tapi untungnya semuanya sangat ramah dan juga semuanya sangat supportive banget sama aku, jadi lancar semuanya, selesai dengan baik. Dan lagi semoga hasilnya memuaskan. Karena yang jelas ini aku udah pengen banget ikutan project film gitu dari dulu banget. Tapi akhirnya kasih kesempatan lagi sama Cinemark Team dan Video. Jadi pastinya langsung oke. Dan juga aku setelah melihat alur ceritanya gitu-gitu, dikasih tahu sama dari manajemen aku kan, melihat alur ceritanya juga kayaknya bisa relatable banget gitu loh sama aku. Jadi aku teman-teman semuanya, ayo saksikan video original DJS The Movie, Biarkan Aku Menari, yang tayang eksklusif hanya di Video mulai 21 April 2022. Oke, boleh kita berikan tepuk tangan dong. Itu dia kata-kata spesial dari Takarang yang hari ini. DJS The Movie.